Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yoko Jimmy Panjaitan, SPC MPC Psikolog, dosen tetap dari Program Studi Sarjana Psikologi, Fakultas Sosial, Universitas Bakti Kencana. Dalam video ini, saya akan menyampaikan deskripsi diri saya pada bidang pengajaran sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2025. Adapun mata kuliah yang akan saya ajar dalam video ini adalah mata kuliah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dengan kode mata kuliah FS 022052, yaitu masuk ke dalam SKS 3 SKS dan akan diajarkan pada semester 6. Pencapaian pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu ada 4 CPL yang diberikan, yaitu pertama CPL 2 terkait pengetahuan tentang menguasai konsep teoritis hubungan manusia dan lingkungan sosialnya. Kemudian CPL 1, di mana isinya adalah berkontribusi dalam peningkatan mutu dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban masyarakat Pancasila. CPL yang ketiga yaitu kemampuan umum, yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang ilmu dan mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melaksanakan supervisi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja. Dan yang terakhir adalah CPL keempat, kemampuan khusus yang ke-10, yaitu mampu merencanakan dan mengembangkan karir dan pengembangan dirinya sendiri. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini yaitu ada 3 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mengidentifikasi, menguraikan, dan menampilkan pengertian tujuan dan manfaat pelatihan dan pengembangan SDM. Kemudian, mahasiswa mampu menampilkan hasil analisis informasi dan data dalam mengidentifikasi permasalahan melalui analisis kebutuhan pelatihan, serta memilih penyelesaian masalah secara tepat di bidang keahliannya. Serta CPM ketiga yaitu mampu merancang dan mengusulkan program pelatihan serta melakukan modul pelaksanaan pelatihan sebagai alternatif pemecahan masalah pengembangan SDM. Terdiri dari 4 sub CPMK, di mana masing-masingnya mewakili setiap CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini. Peta pembelajaran dan juga desain pembelajaran secara garis besar dapat dilihat pada file yang sudah diupload pada menu RPS. Pada video kali ini, saya akan memberikan video pembelajaran terkait PPSDM pada pertemuan ketiga, yaitu terkait sub CPMK 1, di mana tujuan pertemuan ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian, tujuan dan manfaat pelatihan dan pengembangan SDM, serta materi ajar yang akan diajarkan terkait prinsip-prinsip pengembangan SDM. Metodenya yang akan kami lakukan adalah melalui metode small group discussion dengan kriterianya adalah ketepatan dan penguasaan materi. Pada pertemuan ini tidak ada tes tertulis, namun pada pertemuan keempat akan ada tes tertulis berupa kuis yang akan mengakomodasi dari pengetahuan mahasiswa mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat. Sebelum saya tampilkan video pembelajaran, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa deskripsi singkat dari mata kuliah ini. Deskripsi singkat mata kuliah pelatihan pengembangan SDM yaitu bahwa mata kuliah ini memiliki peranan yang vital dalam pengelolaan sumber daya manusia di sebuah organisasi. Harapannya mata kuliah ini bisa mengajari mahasiswa serta menuntut mahasiswa untuk memahami konsep pengembangan dan pelatihan, prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa, pembelajaran berdasarkan pengalaman, serta tahap-tahap dalam mengembangkan sebuah pelatihan. Di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu merencanakan, mendesain, melaksanakan dan mengevaluasi pelatihan, serta mampu mengembangkan sebuah modul pelatihan sebagai penilaian. Bahan kajiannya secara umum ada 4 bahan kajian, yaitu pengembangan sumber daya manusia, analisis kebutuhan pelatihan, penyusunan modul pelatihan, dan pelaksanaan program pelatihan, di mana dalam setiap bahan kajian mungkin terdapat beberapa materi seperti pada bahan kajian yang pertama dan ketiga terdiri dari beberapa materi pembelajaran. Sumber utama, saya menggunakan 3 sumber utama, yaitu Kaswan, Noe, dan Subagio, dan juga ada sumber pendukung berupa jurnal, artikel penelitian yang sudah dipublikasi oleh saya sebagai anggota peneliti dan Ibu Nisa Indah Pertiwi selaku Ketua Peneliti. Adapun mata kuliah prasyarat yaitu Psikologi Industri Organisasi, sesuai dengan syarat dari bidang pengembangan sumber daya manusia dan psikologi eksperimen sebagai syarat melakukan intervensi. Pertemuan ini akan didesain menjadi 16 kali pertemuan, di mana 2 pertemuan yang merupakan evaluasi tengah semester dan yang terakhir adalah evaluasi akhir semester.
Selain evaluasi akhir semester dan evaluasi tengah semester, ada pula kuis dan tugas yang diberikan pada beberapa pertemuan yang secara desain dapat dilihat pada desain pembelajaran pada RPS. Pada mata kuliah ini juga mahasiswa selain diberikan tes secara tulis juga diberikan penugasan maupun kuis. Seperti misalnya pada pertemuan ke-5 sampai 7, ke-7 akan ada tugas pertama, pertemuan 9 sampai 11 akan ada tugas kedua, dan pertemuan 12 sampai 15 ada tugas ketiga. Pada akhirnya, evaluasi akhir semester ini adalah berupa proyek. Mahasiswa melakukan pelatihan dan melaporkannya sesuai dengan standar dan metode yang berlaku pada syarat-syarat pengembangan sumber daya manusia. Kemudian evaluasinya untuk ketercapaian CPL, masing-masing CPL mewakili 25%, sehingga total evaluasi akan menjadi 100%. Saya rasa pengantar untuk mata kuliah ini cukup sekian, dan selamat menyaksikan video pembelajaran mata kuliah pengembangan sumber daya manusia pada pertemuan ketiga. Terima kasih. Oke, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi bersama saya di mata kuliah pelatihan pengembangan sumber daya manusia kali ini. Materi kali ini pada pertemuan ketiga kita akan membahas tentang prinsip pengembangan SDM. Oke, saya harap teman-teman sudah baca materinya semua, karena materi semua sudah kita upload dalam LMS ya, di Learning Management System kita di AdLink. Teman-teman silakan baca, saya harapannya saat kita berkuliah semuanya bisa berdiskusi dengan baik. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan ini, saya persilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilakan. Terima kasih. Oke, kita akan mulai pembelajarannya, tapi sebelumnya saya akan recall sedikit tentang pertemuan kita di pertemuan kedua kemarin ya, pembelajaran kita di pertemuan kedua kemarin. Ada yang masih ingat kita bahas apa di pertemuan 2 kemarin? Silakan. Pengembangan dan pelatihan juga. Fokusnya apa yang kita bahas kemarin? Peranan dan tantangan dalam organisasi. Oke. Ada apa aja sih yang kemarin kita bahas juga tentang bagaimana pelatihan dan pengembangan itu ternyata dua hal yang berbeda. Ada yang bisa sampaikan ke saya? Perbedaannya tuh di mana sih paling sederhana antara pelatihan dan pengembangan? Kalau pelatihan itu biasanya fokus ke kemampuan spesifik untuk kerjaan ya Bang. Biasanya untuk hard skill seperti misal admin yang diberi pelatihan untuk bagaimana lebih mahir menggunakan Excel. Kalau pengembangan biasanya lebih ke soft skill dan itu untuk jangka panjang Bang. Oke. Ada lagi yang mau nambahin? Tentang pelatihan dan pengembangan? Banyak ya kemarin ya, poin-poinnya ada lagi? Kalau untuk pelatihan mungkin untuk bisa menambah skill baru. Kalau misalnya pengen, contohnya komputer, kita pengen belajar komputer itu kan menambah skill baru kita tentang teknologi. Kalau misalnya pengembangan itu jauh ke dalam kemampuan kita pengen sejauh apa gitu mengembangkan, misalkan dalam hal mengembangkan kemampuan public speaking dan sebagainya gitu. Oke, benar ya. Jadi biasanya kalau kita ngomongin pelatihan dan pengembangan itu kan dua komponen yang penting dalam dalam mengelola karyawan. Ya. Kita tahu bahwa sebagai lulusan psikologi salah satunya pekerjaan kita nanti ada di bagian industri, yaitu sebagai HRD. Namanya banyak ya, bisa HRD, bisa HC, personalia dan lain-lainnya. Intinya kita bekerja untuk berkontribusi mengembangkan manusia yang ada di perusahaan tersebut. Nah, dua komponen penting selain rekrutmen, seleksi dan lain-lainnya ya adalah pelatihan dan pengembangan. Pelatihan itu sendiri memang biasanya yang dikembangkan ya dengan kondisi yang mereka butuhkan untuk posisi pekerjaan saat ini, ya. Misalnya saat ini dia sebagai sebagai akuntan, bagian akuntansi gitu ya. Oh ternyata akuntansi itu butuh pengetahuan, butuh skill terkait penggunaan Excel yang bukan cuma bisa kayak kita nginput doang ya, tetapi yang lebih advance gitu ya. Nah ternyata si karyawan ini belum punya kemampuan itu, kemampuan advance-nya, maka HRD bisa menyarankan bagian pelatihan, yaitu pelatihan terkait Excel tingkat advance gitu. Bagaimana dengan pengembangan? Gitu ya, kalau pelatihan itu kan kondisi dia untuk menyelesaikan tugas dia sebagai akuntan kan. Nah kalau untuk pengembangan, harapannya bukan cuma untuk tugas saat ini gitu. Seseorang karyawan ini kita kembangkan untuk bisa sampai ke tahap yang lebih tinggi lagi. Supaya dia nggak bisa cuma jadi staf akuntan lagi, supaya dia bisa jadi supervisor nanti, jadi manajer, jadi spesialis gitu. Apa yang harus disiapkan? Nah itu HR yang akan nanti berkontribusi untuk memetakan tersebut. Gitu. Untuk sampai ke tahap pengembangan itu nggak bisa langsung ya, harus ada yang namanya program, ya kan?
harus ada yang namanya apa ya? Kalau di pendidikan ngomongnya kurikulum mungkin dan lain-lain gitu ya. Perencanaan, bagaimana mengevaluasinya sampai ke depan. Ya, terkait pelatihan dan pengembangan. Nah, kita lanjutkan yang kali ini kita akan bahas tentang prinsip pengembangan sumber daya manusia atau prinsip pengembangan SDM di sini. Nah, teman-teman, ini salah satu buku yang sudah saya share juga kepada kalian di adlink kita terkait pelatihan dan pengembangan, bukunya Kaswan yang khususnya terkait meningkatkan kinerja SDM. Dalam buku ini sebenarnya sudah ada pengertian-pengertian dan juga secara teori teman-teman sebenarnya bisa baca di sana lah gitu ya. Nah, jadi harapannya kita hari ini untuk diskusi-diskusi dan seterusnya terkait apa yang sudah tertulis di dalam sumber-sumber yang saya berikan. Ya, cara garis besar kan ada 2 sumber utama yang saya berikan bukunya, yang lainnya mungkin tambahan-tambahan untuk atau komplementari terkait materinya. Ya. Oke, di sini prinsip pengembangan kalau tertulis di sini peningkatan kualitas dan kuantitas. Nah, pengembangan itu bukan cuman harapannya bukan cuman kuantitas yaitu produksi kerjanya meningkat, tapi secara kualitas kerjanya juga dia membaik gitu ya. Nah, itu prinsip pengembangan. Apa yang ditingkatkan yaitu kemampuan kerja. Namun hal tersebut bisa dikatakan berhasil kalau ada program yang dibuat terlebih dahulu. Gitu. Ya. Kayak perkuliahan ini nih, teman-teman. Perkuliahan ini kan salah satu proses pembelajaran ya. Ya kan? Bisa nggak kita bilang pembelajaran itu salah satu proses pengembangan? Bisa kan? Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kita samakan program pengembangan itu adanya sasaran, itu kebijakan, prosedur, anggaran, peserta, kurikulum dan waktu pelaksanaan. Kalau kita ngomongin tentang yang pertama, sasaran. Di setiap awal pasti kan ada yang namanya tujuan perkuliahan, tujuan pembelajaran kan? Teman-teman disampaikan nggak di sini? CPL, ya kan? CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, dalam proses pengembangan juga harus dituliskan seperti itu. Ya, CPMK-nya apa kalau di kuliah? Kalau di sana tujuan pengembangan ini pada akhirnya si karyawan ini mau kemana sih kita buat? Gitu. Ya. Yang kedua, proses kebijakan. Kebijakan itu terkait apa sih? Kalau di kita dalam RPS ada yang namanya harus pertemuannya sampai 16 kali pertemuan ya kan? Ada di situ diatur. 2 kalinya adalah evaluasi. Evaluasi UTS sama UAS. Kemudian ada apa lagi? Ada kuis. Ada tugas, ya kan? Ada mungkin praktek kerja, ada yang project dan lain-lain, semuanya ada di dalam RPS tersebut. Nah, program pengembangan juga kayak gitu, kebijakannya harus lebih jelas dituliskan di sana. Supaya ini bisa sampai ke tahap sana, kebijakan apa yang perlu dibuat untuk memastikan program pengembangan ini bisa berhasil, ya kan? Supaya SDM ini bisa menunjukkan kinerja yang maksimal. Kalian kan juga gitu ya, supaya paham terkait PPSDM ini, kebijakan apa yang tadi saya sebutkan tadi, gitu. Materinya dan lain-lainnya ada di sana. Selanjutnya adalah prosedur, mau pakai cara apa, gitu. Kalau di perkuliahan ini contohnya, kita ngomongin prosedurnya adalah metode pembelajaran, ya kan? Teman-teman ada small group discussion, gitu ya, ada project, ada tugas-tugas seperti itu, harus wawancara, observasi, terus tahapan-tahapannya harus ngapain, setiap pertemuannya prosedur di situ. Di pelatihan juga kayak gitu, prosedurnya mereka harus seperti apa untuk sampai ke dalam tahap pengembangan yang maksimal. Anggaran, ya kalau kita ngomong sana ada anggaran ya. Kalau pengembangan dan pelatihan pasti disediakan anggarannya. Misalnya Muti nanti kalau mau jadi manajer, tahapannya dari begitu dia masuk harus ngapain aja. Nah, anggaran yang harus disiapkan apa-apa saja. Itu kalau untuk anggaran. Gitu ya. Kalau di perkuliahan ya anggarannya SPP kalian, untuk sampai ke tahap ini untuk project apa saja, ada RAB di dosen itu ya, biasanya tulisan seperti itu. Kemudian ada peserta, ya dong, kalau nggak ada peserta gimana mau berjalannya? Kalau nggak ada kalian sebagai mahasiswa, ya gimana mau berjalan program pembelajaran ini gitu. Kurikulum, jelas. Tahapan-tahapannya kan, proses pembelajaran setiap tahapan apa saja yang harus dilakukan, itu kurikulum dan waktu pelaksanaannya. Gitu. Pada akhirnya, diharapkan bahwa proses pengembangan ini bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pada masing-masing karyawan di jabatan. So, ya. Ingat aja proses pengembangan itu sama kayak proses belajar kita tadi. Ya, harus ada sistematika yang jelas untuk mencapai hal tersebut. Oke. Di sini bisa dipahami? Saya. Nah, ini prinsip-prinsip pengembangan SDM. Kita lihat teman-teman. Supaya karyawan bisa dikembangkan, apa sih prinsip? Prinsip apa sih? Sering dong kalian pakai prinsip hidup. Apa sih? Hal yang dipegang, yang harus diterapkan. Ya, acuan, terus habit, apa lagi? Landasan gitu ya, dan lain-lain, dasar gitu ya. Nah, prinsip-prinsip supaya orang bisa dikembangkan, itu yang pertama harus ada yang namanya, kalau kalian nggak ada motivasi, gimana kalian, sudah dibikin tadi ya program sehebat apapun, kalau dorongan dari SDM-nya sendiri, karyawannya sendiri sudah nggak ada, ya gimana mau dikembangkan ya nggak?
Kalian kalau sudah nggak ada motivasi untuk datang ke sini, ya gimana mau paham? Ada yang sedang motivasinya sedang rendah di sini? Gagat sedang rendah motivasinya. Nah, masuk nggak pembelajarannya sedikit? Masuk. Nah, motivasi itu sendiri ada dua biasanya, ada motivasi internal dan eksternal. Apa bedanya? Kalau internal? Iya, contohnya apa sih? Contohnya? Contoh motivasi internal eksternal kira-kira. Saat kalian ingin bekerja ini ada anak organisasi nggak di sini? Ada kan? Saat kalian mau bekerja, apa sih dorongan kalian untuk bisa mengerjakan proker kalian secara internal dan eksternal gitu? Kalau misalnya secara internal mungkin dorongan untuk motivasi mau melakukan itu karena tanggung jawab ya. Karena punya rasa tanggung jawab itu jadi motivasi untuk mau melakukannya gitu kalau di internal ya. Kalau misalnya di eksternal mungkin karena lingkungan ya, karena lingkungan kita perlu melaksanakan program kerja bareng-bareng sama teman-teman, jadinya itu memotivasi untuk mau terlibat gitu. Oke, ya salah satu contohnya ya. Kalau di pekerjaan biasanya apa? Internal. Ya pengen belajar hal baru, itu kan internal ya. Orang-orang yang pengen belajar hal baru gitu. Kalau eksternal, dorongan supaya dia bisa sampai mengikuti pengembangan diri itu eksternal yang bukan dari dirinya sendiri biasanya apa? Kebijakan biasanya ya, mau nggak mau harus ikut pelatihan gitu ya. Terus apa lagi? Gaji gitu, supaya gaji saya naik gimana gitu ya, ekonomi biasanya ya. Kalau dia sadar bahwa, oh ternyata kalau saya ikut program pengembangan ini kan berpengaruh sama salary saya gitu. Bisa jadi ya, dan lain contohnya banyak sekali ya. Kemudian laporan kemajuan. Di sini dituliskan bahwa hasil pengembangan tersebut bisa kita jadikan sebagai acuan, sebagai informasi untuk membandingkan bagaimana ketika kalian sebelum diberikan pengembangan dan setelah diberikan pengembangan. Untuk melihat kebutuhan dasarnya, kalian akan dikembangkan apa lagi gitu. Jadi evaluasi ini membentuk saran selanjutnya gitu. Untuk apa yang dikembangkan ya. Terus latihan. Mengembangkan karyawan yang lebih efektif adalah dengan latihan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki karyawan. Kenapa latihan lebih efektif? Pengembangan itu kan prosesnya banyak ya. Salah satunya ada pelatihan. Kenapa? Karena kalau latihan itu ada praktek langsungnya, jadi karyawan itu mencoba secara langsung panen gitu. Betul ya. Sebagai orang dewasa mau nggak kalian disuap-suap terus? Enggak. Ya. Misalnya kayak gitu ya. Atau sudah ini saya mau makan nasi di usia sekarang saya kasih nasinya empasi. Mau nggak? Nggak kan? Gitu ya. Ya orang dewasa tuh pada dasarnya sudah nggak mau lagi disetir-setir nggak sih? Kayak karyawan kan orang dewasa ya. Kan nggak boleh secara peraturan kementerian juga nggak boleh kan mempekerjakan anak di bawah umur ya gitu ya. Nah, nggak mau. Proses pembelajarannya istilahnya apa sih? Andragogi itu pembelajaran orang dewasa, yaitu proses mencari pengetahuan dengan melakukan aktivitas-aktivitas. Dan salah satunya bisa dilakukan dengan cara pelatihan, lebih banyak prakteknya dan lain-lain. Apa ya? Bayangkan orang udah pulang kerja capek terus masih diceramahin kayak gini. Bapak Ibu, pokoknya semua harus punya motivasi tinggi. Gitu. Ya nggak mau. Yang mereka perlukan adalah ini nih Bapak Ibu cara-caranya motivasi supaya tinggi itu kayak gini, yuk kita latihan yuk gimana caranya. Mereka lebih suka seperti itu. Orang dewasa lebih suka hal yang seperti itu. Oke? Sehingga kalau kita benar, kita bisa memberikan manfaat pengembangan yang bagus untuk karyawan-karyawan kita. Sebagai fungsi kita sebagai calon HR ya. Nah, manfaat dari proses pengembangan SDM itu intinya adalah kinerjanya meningkat supaya perusahaan punya keuntungan atau produktivitas yang tinggi juga. Karena kita kan nggak bisa pungkiri ya, di bagian industri ya perusahaan itu berdiri kan bukan cuma untuk sedekah ya, tetapi mereka ingin mendapatkan profit yang tinggi. Mendapatkan profit yang tinggi bagaimana caranya? Harus mempekerjakan orang gitu kan. Supaya profitnya tinggi, orang yang kerja juga harus matang, orang yang kerja juga harus maksimal gitu. Nah, sedangkan kondisinya tidak semua orang bisa maksimal, maka program pelatihan pengembangan dan lain-lain itu bisa salah satu sebagai untuk memaksimalkan potensi yang mereka punya. Gitu, ya. Benefitnya lebih ke situ. Nah, ini metode pengembangan ada secara garis besar, kita bisa lakukan dengan pendidikan dan pelatihan. Gitu ya. Bedanya apa? Tadi sudah saya bahas sedikit ya. Kira-kira kalau menurut kalian bisa kalian tambahkan bedanya pelatihan dan pengembangan apa? Pelatihan dan pengembangan. Pendidikan dan pelatihan. Kayak yang kita lakukan sekarang ini ya. Itu kan pendidikan ya. Metodenya dengan kuliah, terus biasanya ceramah, apalagi diskusi dan lain-lain, ya. Itu pendidikan. Kalau pelatihan, metodenya tergantung pada faktor-faktor. Biasanya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Makanya nanti di selanjutnya ada yang namanya analisis kebutuhan pelatihan, training need analysis. Jadi kita nggak bisa ujuk-ujuk datang, ayo kita berlatih, gitu nggak bisa, gitu ya. Saya harus tanya dulu, saya harus tahu dulu kalian ini secara keseluruhan punya kebutuhan apa, gitu. Secara tugasnya butuhnya apa, gitu ya, penyelesaian tugas. Secara person butuhnya apa, secara organisasi butuhnya apa, kita satukan menjadi, oh ini yang cocok untuk dilatih. Karena sebagai orang yang bekerja di perusahaan, saya nggak bisa memberikan pelatihan hanya untuk kebutuhan personal dong, harus dikaitkan sama kebutuhan organisasi dong. Ya kan? Tapi nggak bisa juga hanya organisasi, tapi kaitkan juga sama kebutuhan tugas kalian saat ini sebagai karyawan di divisi tertentu apa gitu. Itu makanya kebutuhan ini menjadi dasar yang penting untuk bisa menjawab masalah-masalah yang terjadi terhadap proses kerjanya. Ya, nah, terus pelatihan, apa itu pelatihan? Karena biasanya kan kalau kemampuan pelatihan itu kemampuan dasar yang menurut saya sebagai praktisi dulunya ya, yang bisa kita jual
sebagai lulusan psikologi. Karena kita ketika menyelenggarakan pelatihan, analisis kita kan kuat. Pelatihan itu ngomongin tentang apa sih sebenarnya? Kognitif, secara pengembangan si kognitif, keterampilan, dan kompetensinya ya, atau kemampuannya. Nah, kita di psikologi kan belajar itu ya, sikap, perilaku, dan kognisi atau berpikirnya gitu. Jadi kan match. Karena kita belajar itu di psikologi, kita bisa analisisnya juga mungkin lebih dalam. Ya. Nah, makanya bagian pelatihan ini, gitu, karena biasanya kan kebutuhan karyawan itu dalam pengembangan, karena pelatihan itu kan bagian dari pengembangan sebenarnya ya. Salah satu fase dalam pengembangan gitu. Merancang pelatihan yang benar-benar dibutuhkan saat ini menjadi penting. Gitu. Nah, pengembangan kan udah kita bahas nih di 2 pertemuan sebelumnya sama hari ini gitu ya. Nah, di situ udah jelas bagaimana proses pengembangan. Tetapi mata kuliah ini kan arahnya kita ingin bagaimana pelatihan sebagai bagian dari pengembangan itu bisa kalian lakukan dengan baik. Psikologi pelatihan menjadi penting. Ya. Karena makanya syarat dari mata kuliah ini harus ada lulus mata kuliah psikologi, industri, dan organisasi. Karena dasarnya adalah di situ nanti. Dan juga mata kuliah psikologi eksperimen. Karena apa? Pelatihan, nanti kan penggunaannya adalah intervensi. Intervensi pengukurannya efektivitas dan metode. Ya kan? Nah, dalam melakukan metodenya salah satunya dengan cara eksperimen kalau dalam penelitian. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman melakukan ini mungkin nanti akan bisa melakukan penelitian eksperimen dengan baik juga. Oke? Ini manfaatnya. Ya, teman-teman bisa baca nanti di buku di situ bahwa ketika pelatihan diberikan, salah satunya pegawai yang direkrut bisa memahami secara benar. Biasanya itu yang kayak baru masuk tuh kayak probation ya, itu kan pelatihan sistemnya. Jadi mereka tahu secara pengetahuan dulu saja. Salah satunya kan pelatihan fungsinya pengetahuan ya. Posisi saya akan bekerja di bidang ini. Tuh. Kemudian perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja. Ketika ada informasi baru, pelatihan bisa diberikan nggak? Bisa. Perubahan-perubahan kebijakan, perubahan-perubahan teknologi. Nah, pelatihan bisa. Apalagi yang di manufaktur ya, mesin kan terus berubah gitu ya. Artinya kalau ada mesin baru datang ya pelatihannya harus segera dilakukan. Kalau nggak dilatih gimana karyawan bisa melakukan pengerjaan dalam mesin-mesinnya kan, gitu. Meningkatkan daya saing jelas, gitu ya, harus bersaing dengan meningkatkan kompetensi karyawannya dan juga menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada. Gitu. Ya, lebih lengkap nanti teman-teman silakan baca di sana. Oke? Nah, untuk bahan diskusi kita, teman-teman, silahkan nanti dibaca. Ada buku di yang kedua dari Benjamin Bukit ini terkait pengembangan sumber daya manusia. Teman-teman baca di buku halaman 1923 terkait bagaimana pengembangan SDM berbasis kompetensi. Ingat kompetensi udah pernah kita bahas pada Tio dulu ya. Silakan dalam waktu kurang lebih 15 menit baca kemudian disampaikan hasil diskusinya dari bagi dua kelompok, nanti masing-masing perwakilan kelompok menyampaikan pendapat. Oke? Tapi sebelum diskusi ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas? Cukup jelas. Silakan saya beri waktu untuk baca dulu 15 menit untuk membaca dari panduan ini. Silakan. Oke, teman-teman semua sudah diskusinya? Sudah. Oke. Siapa dulu yang mau menyampaikan? Silakan dari kelompok 2 dulu. Please. Tentang apa dulu? Gegar ya? Ya. Silakan Gegar. Baik, dari kelompok 2 izin menyampaikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami itu pengembangan SDM berbasis kompetensi bertujuan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan organisasi melalui standar kinerja yang telah ditetapkan. Kompetensi individu harus selaras dengan visi dan misi organisasi agar mendukung kinerja yang strategis. Dengan demikian, kinerja individu menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas organisasi. Menurut Spencer, 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar individu yang secara langsung berhubungan dengan kinerja efektif atau unggul dalam suatu pekerjaan atau situasi tertentu. Cukup. Oke, makasih Teh Gegat, silakan duduk. Ada yang mau nambahin dari kelompoknya? Cukup ya? Yakin? Yakin. Oke. Dari kelompok 1 siapa yang mau nyampein hasil diskusinya? Oh, Daila. Ya, Daila. Ini berdiri kamu? Oke. Baik, di sini kelompok kami juga menyoroti hal yang serupa yang disampaikan oleh kelompok Geget, yaitu pengertian Spencer and Spencer. Dan di sini juga kami ada mengutip bahwa seperti yang telah dijelaskan di presentasi, juga di bukunya ada bahwa kompetensi adalah sebuah kombinasi antara keterampilan, pengetahuan, dan perilaku kerja. Dan ada klasifikasi kompetensi yang kami dapatkan dari buku tersebut, yaitu yang pertama personal characteristics yang menyangkut integritas, kepercayaan diri, dan ketahanan terhadap stres. Lalu yang kedua ada visionary competencies yang mencakup berpikir strategis, inovatif, mampu menginspirasi. Dan yang terakhir yang ketiga ada organization specific competencies yang mencakup pemahaman terhadap SOP internal, penggunaan sistem informasi perusahaan, dan juga adaptasi terhadap budaya kerja atau organisasi. Cukup dari kelompok kami. Terima kasih. Ya. Duduk. Nah, berarti ternyata teman-teman dari hasil diskusi kita yang kalian lakukan tadi bersama-sama kelompoknya dan juga terkait yang kalian baca pastinya ya kompetensi dan pengembangan ya. Ternyata erat juga kaitannya kan.
keeratan kompetensi dan pengembangan itu ternyata juga berpengaruh terhadap bagaimana karyawan bisa perform nanti, ya kan? Nah, kalau yang dibilang tadi kan ada berbagai kompetensi yang diukur. Tapi kalau secara umum kompetensi itu sendiri sebenarnya apa sih tujuannya? Kenapa orang butuh kompetensi? Kenapa karyawan butuh kompetensi itu supaya apa? Kira-kira dari contoh yang dibilang tadi itu. Kalau menurut saya sih untuk berbagi fungsinya sebagai penunjang pekerjaan ya Bang. Jadi orang yang kompeten ini diharapkan biasanya bisa mengerjakan tugasnya dengan efisien, dengan baik karena dia sudah memiliki kompetensi atau keterampilan, pengetahuan dan skill yang berhubungan dengan pekerjaannya. Ya sih benar gitu ya. Nah kalau kita lihat juga tadi pada bagian melakukan pengembangan itu salah satunya bisa dilakukan dengan cara evaluasi kan, evaluasi dari proses pengembangan, hasil pengembangannya. Nah cara kita mengevaluasi salah satunya kan dengan cara menilai kompetensi yang dia sudah punya atau belum, ya enggak? Sehingga sebaiknya pengembangan juga menekankan kepada kompetensi yang belum didapatkan gitu. Untuk mengetahui kompetensi yang belum didapatkan, sebuah perusahaan harus punya dulu yang namanya kamus kompetensi. Contohnya misalnya untuk posisi akuntan. Untuk posisi akuntan itu syaratnya apa saja sih, core kompetensi, misalnya kompetensi utamanya apa saja, levelnya minimal berapa, ya kan? Misalnya daya tangkap akuntan untuk posisi staff itu levelnya 3, gitu ya. Sedangkan dia punya level 2 saat ini, berarti kan butuh pengembangan ya? Pengembangan terkait apa berarti? Daya tangkapnya tadi, gitu ya, misalnya. Atau komunikasi seorang marketing kan kayaknya sebanyak berhubungan sama eksternal ya, manusia eksternal gitu ya. Kompetensinya adalah kalau komunikasi dia butuh level 4 dari 5. Tapi saat ini sebagai staff dia hanya posisinya 3 gitu. Maka dari situ kita bisa melakukan, oh berarti dia butuh pengembangan terkait kompetensi komunikasi gitu. Makanya erat kaitannya di situ. Nah itu salah satu saya rasa kompetensi yang harus kalian punya juga adalah bagaimana menyusun sih kamus kompetensi dan paham menilainya. Gitu ya. Karena apa? Karena dalam prosesnya nanti ya, dalam proses kalian sebagai HR dan lain-lain gitu ya, kita akan erat kaitannya sama itu penilaian kinerja, pengembangan karyawan, rekrutmen seleksi dan lain-lainnya. Itu kan semua proses karir dari dia masuk sampai lulus kan di situ ya, sampai keluar atau pensiun kan ada di sana. Gitu. Dan pada dasarnya ketika manusia itu hidup, dia akan belajar. Ya kan? Kalian berhenti belajar ketika apa? Ketika meninggal, ketika sudah tidak ada di dunia ini, gitu ya. Makanya kalau seorang manusia sudah tidak mau dikembangkan lagi, ya berarti ada pertanyaan, ada sesuatu. Nah, kalau sudah ketemu karyawan kayak gitu, baiknya apa? Kalau ada karyawan tidak mau dikembangkan lagi? Langsung keluarkan gitu. Boleh, tapi dengan cara yang objektif, gitu ya, dengan penilaian yang jelas dan lain-lain. Gitu ya? Nah, saya rasa cukup materi yang saya sampaikan dalam diskusi kita. Dari kalian ada yang mau didiskusikan lagi? Cukup. Kemudian teman-teman minggu depan masih ada lagi satu tambahan terkait prinsip-prinsip pengembangan di SDM juga. Setelah itu ada kuis di pertemuan keempat sesuai dengan RPS kita. Kuis ini akan merangkum materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4 gitu ya, terkait pengembangan, pelatihan, prinsip-prinsip dan tantangan di pengembangan SDM. Jadi tetap tolong pelajari, jangan begitu selesai kemudian dilupakan materinya ya, karena kita akan terus seperti itu ya. Disiapkan materi pertemuan 4-nya dibaca, habis itu nanti disiapkan juga untuk kuisnya. Kuis akan dilakukan secara close di pekan depan. Oke, cukup? Cukup. Oke, kalau cukup saya akhiri untuk perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pekan depan di pertemuan keempat.